Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pratama Fitri Syatidah. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar untuk kelas 9. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang persamaan pangkat sederhana. Kalian perhatikan contoh soal berikut ini. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 dan 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 27. Dua persamaan ini adalah contoh dari bentuk persamaan pangkat sederhana. Jadi persamaannya atau variabelnya X terletak pada pangkatnya. Nah, bentuk seperti ini kita perlu mencari tahu penyelesaiannya dengan cara menemukan nilai X-nya. Kita coba yang nomor 1. Untuk 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berapakah nilai X supaya persamaan ini bernilai benar? Sebetulnya ini sudah bisa langsung kita lihat jawabannya, karena ruas kanan dan ruas kiri bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, maka supaya bernilai benar itu pangkatnya harus sama. 2 pangkat 3 di ruas kanan, maka di ruas kiri harusnya 2 pangkat. Oke, ada yang sudah bisa menebak X-nya berapa? Itu. Jadi X-nya itu sebenarnya sudah bisa ketebak. Namun saya akan memberikan cara jika ada angka yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka kita hitung terlebih dahulu berapakah nilai 2 pangkat 3. Kalian sudah pasti tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi persamaannya berubah menjadi bentuk 2 pangkat X sama dengan 8. Sekarang logikanya kita akan mencari tahu 2 pangkat berapakah supaya hasilnya 8. Jadi kita harus menemukan nilai X-nya. Perhatikan kembali. Tadi kita mencari tahu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sekarang kita kembali lagi 2 pangkat berapa hasilnya 8. Kalian kan harusnya sudah bisa menebak bahwa X-nya itu adalah angka 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kalau kalian tadi sudah bisa melihat bahwa pangkatnya harusnya sama, maka dari soal yang pertama kali muncul itu X-nya sudah bisa ketahuan bahwa sama dengan 3. Kita coba untuk soal berikutnya yang bilangan pokoknya belum sama. 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 27. Ini akan lebih sulit kalau bilangan pokoknya tidak sama. Karenanya lebih mudah jika bilangan pokoknya kita samakan dulu. Yang di ruas kiri bilangan pokoknya 3, yang di ruas kanan bilangan pokoknya 27. Kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat berapa. Kita hitung. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi sekarang soalnya bisa kita ubah bentuk menjadi 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3. Dari sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka kita menggunakan prinsip bahwa pangkatnya juga harus sama supaya bernilai benar. Jadi pangkat yang di ruas kiri adalah X-1, pangkat di ruas kanan adalah 3. Keduanya harus bernilai sama, yaitu X dikurangi 1 sama dengan 3. Kalau kalian mengingat kembali konsep persamaan linear satu variabel, maka bisa ditemukan X sama dengan 3 ditambah 1. Ini adalah cara menambah atau mengurang dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Saya bisa menghitung X sama dengan 4. Jadi persamaan ini akan bernilai benar jika X disubstitusi sama dengan 4. Kita coba kita masukkan atau kita substitusikan nilai 4 ke dalam persamaan. Jadi 3 pangkat X kurangi 1 sama dengan 27. X-nya kita ganti angka 4.
dengan 27 sudah berganti bentuk menjadi pangkat 3. Dari sini kita bisa menghitung 4 dikurangi 1 pada ruas kiri. Sudah tahu? Hasilnya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Ini sama seperti bentuk dari soal nomor 1 tadi. Bilangan pokoknya 3 sama ruas kanan ruas kiri, pangkatnya pun sudah sama ruas kanan dan ruas kiri, yaitu 3. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami apa yang saya contohkan sebelumnya, saya ingin kalian mencoba latihan soal 1. Tulis jawaban kalian di buku masing-masing. Petunjuknya adalah nomor 1, ubah 32 ke dalam bentuk bilangan pokok 2 dan pangkatnya berapa, silakan kalian cari sendiri-sendiri. Yang nomor 2, ubah bilangan pokok 1/2 menjadi bentuk 2 pangkat berapa. Ini masih yang di dalam kurung. Kalian pasti tahu bahwa 1/2 itu sebetulnya masing-masing memiliki pangkat, yaitu 1 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. Maka supaya menjadi 2 pangkat, maka kalian perlu menggunakan sifat-sifat bentuk akar yang sudah saya jelaskan pada video pertama kemarin. Kemudian kalian perlu menggunakan sifat perpangkatan untuk menghilangkan kurung dari setengah. Setelah itu, jika sudah menjadi basic 2 di ruas kiri, maka ubah juga angka 4 yang di ruas kanan menjadi bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Berapakah 2 pangkat supaya hasilnya 4? Selanjutnya yang kedua adalah tentang penarikan akar. Tentang pangkat dan akar, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, akar 4, semuanya sudah tahu bahwa hasilnya adalah 2, dan ini dikarenakan 2 itu sendiri ketika pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya, akar 9 sama dengan 3. Semuanya sudah bisa menebak bahwa ini karena 3 itu sendiri ketika pangkat 2 hasilnya adalah 9. Untuk yang ketiga, akar 16 sama dengan 4, itu karena 4 kuadrat sama dengan 16. Coba dengan pola yang seperti ini, kalian tentukan berapakah akar 25 dan kenapakah hasilnya itu. Apakah hasilnya jika dikuadratkan sama dengan 25? Cari itu. Selanjutnya 36, akar 36 berapa? Dan akar 64 berapa nilainya? Kalian bisa lihat dari 3 contoh yang pertama bahwa akar 4 hasilnya 2 dikuadratkan hasilnya 4. Sekarang selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk pangkat yang lebih dari 2. 2 pangkat 3 semuanya sudah tahu sama dengan 8, dan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Perhatikan contoh hubungannya di bawah ini. Jadi 2 ketika dipangkatkan 3 hasilnya 8, dan 8 itu sendiri ketika di akar pangkat 3 hasilnya 2. Jadi
antara pangkat dan akar ada keterkaitannya. Selanjutnya, 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Kita lihat hubungannya. 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 16. Kemudian 16 akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Ini adalah hubungannya. Yang ketiga, satu lagi, 2 pangkat 5 sama dengan 32 dan akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Sekali lagi kita lihat hubungannya, bahwa 2 pangkat 5 hasilnya 32 dan akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa bentuk pangkat dan bentuk akar pangkat itu saling berkebalikan. Supaya kalian lebih memahami lagi, saya akan berikan sebuah contoh. Untuk latihan soal 2, saya akan memberikan tabel yang berisi titik-titik. Jadi titik-titik di sini perlu kalian isi hasilnya berapa, dan semuanya sudah terkonsep seperti ini bentuknya. Jika kalian bisa mengisi dengan tepat, maka kalian akan bisa menambahkan pemahaman kalian tentang bentuk akar dan pangkat. Silakan dikerjakan di buku masing-masing untuk kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Pembahasan kita yang ketiga kali ini adalah bilangan berpangkat bilangan rasional. Jadi sebelumnya bilangan berpangkat bilangan bulat, kali ini bilangan berpangkat bilangan rasional. Jadi, untuk X, A, dan B yang semuanya bilangan real dan B lebih dari sama dengan 0, maka berlaku X pangkat pecahan 1 per B sama dengan akar pangkat B dari X pangkat 1. Biasanya 1 di sini tidak ditulis, sehingga biasanya hanya ditulis X saja tanpa pangkat 1. Namun saat X pangkat 1 per B, maka 1 tidak boleh tidak ditulis seperti itu. Nah, bentuk ini akan sama jika kita menemukan bentuk akarnya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi akar pangkat B dari X pangkat 1 juga sama dengan X pangkat 1 per B. Kalian sudah bisa melihat perbedaannya bentuk ruas kanan dan ruas kiri. Kita lanjut dulu. X pangkat A per B, jadi di sini sudah bukan 1 per B, namun A per B, yang artinya pangkatnya sudah lebih dari 1 untuk pembilang ataupun penyebutnya, sama dengan akar pangkat B dari X pangkat A. Coba perhatikan dari posisi masing-masing huruf pada kedua ruas. Bilangan pokoknya sudah tentu merupakan X, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, sama-sama X bentuknya. Pada ruas kiri, dia bentuknya pecahan. Ruas kanan bentuknya akar. Semuanya sudah tahu itu ya. Selanjutnya, pada ruas kiri ada pangkat bentuk pecahan, yaitu A per B, di mana A itu pembilang dan B itu penyebut. Semuanya sudah ingat ya istilah pembilang dan penyebut, bahwa yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Kemudian di ruas kanan ada X pangkat A, di mana A itu jika di ruas kiri pangkat pecahan A adalah pembilang,
atau di posisi atas. Di ruas kanan akar pangkat B, di mana B itu jika di ruas kiri dia merupakan pangkat sebagai penyebut. Dari sini saya harap kalian sudah bisa menandai bagaimana mengubah sebuah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar dengan pangkat tanpa pecahan. Jadi hal ini akan sama jika kalian menemukan kebalikannya. Bentuk akar sama juga dengan bentuk pangkat pecahan. Supaya lebih jelas, saya akan langsung ke contoh soal. Contoh nomor 1, 2 pangkat pecahan, yaitu 3/4 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Kalian bisa melihat bahwa 3 pada pecahan sebagai pembilang, di ruas kanan dia menjadi pangkat dari bilangan pokok 2. 4 di ruas kiri sebagai pangkat dan penyebut pecahan, di ruas kanan dia sebagai pangkat dari akar. Setelah ini kalian bisa melanjutkan dengan cara menghitung atau cukup seperti ini jika perintah soalnya adalah mengubah ke dalam bentuk akar. Nah, saya akan melanjutkan menghitung supaya kalian lebih paham lagi. Jika bertemu soal seperti ini, manakah yang bisa kita hitung? Yang bisa kita hitung terlebih dahulu adalah 2 pangkat 3. Itu adalah yang paling mudah kita temukan. Apakah 2 pangkat 3? Sebelumnya sudah ada, yaitu 8. Sehingga 2 pangkat 3-nya kita ubah, kita ganti dalam bentuk 8. Jawabannya menjadi akar pangkat 4 dari 8. Tidak ada bilangan bulat untuk hasil dari akar pangkat 4 dari 8. Maka jawabannya kita selesaikan sampai sini saja. Yang nomor 2, 3 pangkat 5/3 kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 3 bilangan pokok pangkat 5 pada pembilang, akar pangkat 3 pada penyebut. Sama seperti nomor 1. Kita cari dulu berapakah 3 pangkat 5. Berapa jika dihitung 3 pangkat 5? 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, yaitu 243. Sehingga sekarang 3 pangkat 5 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 243. Namun bentuk-bentuk yang lain tidak perlu kita ubah karena memang belum dihitung. Sehingga jawabannya menjadi akar pangkat 3 dari 243. Tidak ada bilangan bulat untuk hasil dari akar pangkat 3 dari 243. Maka kita selesaikan jawaban kita di sini. Selanjutnya, contoh untuk bentuk akar yang akan kita ubah menjadi pangkat pecahan. Akar pangkat 6 dari 128 adalah, kita lihat dulu, perhatikan contoh soal yang sebelumnya, bahwa setiap kali menemukan bentuk akar maka kita akan menghitung dulu yang di dalam akar itu pangkat berapa. Nah, sekarang kita kebalikannya. Akar pangkat 6 dari 128 kita perlu menghitung dulu 128 itu dapatnya dari berapa pangkat berapa. Kalau kalian sering menghitung, kalian akan menemukan dengan mudah bahwa 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Jadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, hasilnya adalah 128. Sehingga
sehingga 128-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Yang lainnya jangan diubah, biarkan tetap menjadi akar pangkat 6. Kemudian setelah ini sudah dalam bentuk pangkat dan akar. Kita akan mengubahnya menjadi pangkat pecahan. Jika pangkat pecahan bilangan pokoknya 2, pecahannya berapa per berapa? Siapa yang menjadi penyebut dan siapa yang menjadi pembilang? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa pangkat dari bilangan pokok 2 yaitu 7, dia sebagai pembilang, dan akarnya pangkat 6 sebagai penyebut. Dari sini saya harap kalian sudah paham dari mana 7. 7 dari pangkat 2 yang warnanya merah. Dari mana 6? Itu dari pangkatnya akar yang warnanya putih. Sekarang bentuknya menjadi 2 pangkat 7 per 6. Contoh nomor 2, akar pangkat 5 dari 27 adalah sama seperti nomor 1. Kita cari tahu 27 itu bentuk pangkat berapa. Kalian sudah bisa menebak karena tadi sudah ada 27 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Iya betul, 3 pangkat 3. Nah sekarang berarti angka 27 kita ubah penulisannya menjadi 3 pangkat 3 karena nilainya tidak akan berubah. Yang lainnya tetap akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Sudah dalam bentuk akar dengan memiliki pangkat dan bilangan pokok 3. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Bilangan pokoknya kalian tahu yaitu 3. Pecahannya 3 dari pangkat dan per 5 dari pangkat akar. Dari sini semoga kalian sudah paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang kembali tayangan ini, kemudian mencatatnya menit keberapakah kalian mengalami kesulitan. Nanti bisa didiskusikan dengan saya atau teman-teman kalian. Nah, untuk memastikan bahwa kalian sudah paham tentang apa yang saya jelaskan, maka silakan mengerjakan latihan soal 3 dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan. Yang nomor 1, ubahlah bentuk pangkat berikut ini menjadi bentuk akar. Jadi, pangkat pecahan kalian diminta untuk mengubah ke dalam bentuk akar. Yang kedua, sebaliknya, bentuk akar kalian ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Caranya sama seperti yang saya contohkan. Kalian hanya perlu mengubah sedikit angkanya, kemudian menghitung berapakah bentuk perpangkatannya. Selanjutnya, materi kita adalah yang keempat, bentuk akar. Perhatikan, jika akar 1 sama dengan 1, semuanya sudah tahu karena 1 kuadrat juga sama dengan 1. Akar 4 sama dengan 2 karena 2 kuadrat sama dengan 4. Maka timbul pertanyaan, berapakah hasil dari akar 2? Padahal akar 2 itu ada di antara akar 1 dan akar 4. Sedangkan akar 1 dan akar 4 saja jawabannya sudah 1 dan 2. Tidak ada bilangan bulat antara 1 dan 2. Maka kita akan mencoba mencari berapakah hasil dari akar 2 tanpa alat hitung seperti kalkulator terlebih dahulu. Kita menggunakan prinsip bahwa supaya bisa menemukan hasil dari akar 2, kita cari angka yang kalau dikuadratkan atau dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya 2. Dengan kata lain, kita cari A dikali A sama dengan 2. Berapakah A-nya? Kita coba satu per satu.
Yang pertama, jika kita hitung 1,1 dikali 1,1 atau 1,1 kuadrat, hasilnya adalah 1,21. Masih jauh dari 2, kita lanjutkan, naikkan lagi angkanya menjadi 1,2. Hasilnya 1,44. Agaknya masih jauh juga dengan 2. Kita naikkan lagi 1,3 kuadrat, hasilnya 1,69. Hampir dekat, namun kita coba lagi, siapa tahu kita akan menemukan bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri atau dikuadratkan hasilnya tepat 2. Kita coba ya. Jadi 1,4. Oh, ternyata 1,96 hasilnya. Hampir sedikit lagi mendekati 2. Kita coba satu lagi. 1,5. Oh, sayang sekali ketika 1,5 dikali 1,5 ternyata hasilnya di atas 2, yaitu 2,25. Lalu 2 itu jawabannya ada di mana? Berapa kali berapa supaya hasilnya 2? Berapakah akar 2? Nah, coba kalian hitung pakai kalkulator. Kita cari bantu dulu. Akar 2 itu berapa? Namun di sini kita bisa lihat bahwa 2 di sini terletak di antara 1,96 dan 2,25. Jadi berapakah tepatnya akar 2 itu? Ini adalah hasil jika kalian menggunakan kalkulator dengan pembulatan 10 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 1,414213562. Jika menggunakan komputer, kalian akan menemukan angka yang lebih panjang lagi daripada ini. Nah, sekarang yang seperti ini kita akan bahas bahwa akar 2 ini jawabannya bukan bilangan rasional atau disebut irasional, atau disebut juga bahwa akar 2 itu merupakan bilangan bentuk akar, karena tidak ada bilangan bulat atau bilangan rasional yang menjadi jawabannya. Jadi kesimpulannya, untuk semua A lebih dari sama dengan 0 dan akar A atau di situ akar 2 sebagai contohnya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan bilangan rasional dan B-nya tidak sama dengan 0, maka akar A atau akar 2 seperti contoh kita tadi disebut sebagai bentuk akar. Itu adalah pengertian dari bentuk akar. Jadi ketika akar suatu angka ternyata tidak menghasilkan sebuah bilangan bulat, kita bisa menyebutnya sebagai bentuk akar atau bentuk irasional. Yang kelima, kita akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Kita langsung ke contohnya, mulai dari sifat perkalian pada bentuk akar. Contoh akar 4 dikali akar 9. Saya akan mengerjakan tanpa menggunakan sifatnya. Kita kerjakan langsung saja. Cari masing-masing jawaban dari bentuk akar berikut ini. Akar 4 hasilnya berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. Sudah hilang akarnya, kita hitung 2 kali 3, hasilnya 6. Nah, sekarang kita lihat jika kita menghitung dengan cara yang lain. Cukup menggunakan cara sekali saja mencari akar. Jadi, akar 4 dikali akar 9, kita bisa menghitung dengan cara kalikan dulu 4 dan 9-nya tanpa dicari akarnya terlebih dahulu. 4 kali 9 berapa? 36. Semuanya bisa. Sehingga bentuknya menjadi akar 36. Berapa akar 36? Berapa pangkat 2 hasilnya 36? Yaitu 6. Sehingga
bisa kita menggunakan sifat perpangkatan pada sifat perkalian, maksudnya pada bentuk akar, yaitu kalikan dulu baru diakar, atau tanpa sifat akar dulu baru dikali. Biasanya sifat seperti ini akan berlaku pada angka yang tidak bisa diakar sebelum dikalikan. Nanti ada contohnya. Nomor 2, sifat dari pembagian. Misalkan akar 144 dibagi akar 9. Semuanya harus tahu dan harus sudah menghitung bahwa akar 144 itu 12, akar 9 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita coba pakai cara yang sama pada sifat perkalian yang tadi. Kita cari dulu hasil baginya. 144 bagi 9, hasilnya berapa? Sama dengan akar 16. Jadi 144 dibagi 9 itu 16 hasilnya. Terus akar 16 berapa? 4. Nah, jadi di sini kita membagi dulu, dikecilkan angkanya, kemudian baru diakar. Kalau yang tadi sebelumnya akarnya dicari sendiri-sendiri dulu, baru dibagi. Jawabannya pasti sama, yaitu 4. Selanjutnya penjumlahan. Kita coba dulu. Akar 4 ditambah akar 9. Kita pakai cara sebelum sifat. Akar 4 berapa? Semuanya pasti tahu, 2. Dan akar 9 3. 2 tambah 3 5. Coba kita kerjakan dengan cara yang sama seperti pada sifat perkalian dan pembagian. Jadi di sini akar 4 ditambah 9 hasilnya adalah akar 13 ya. Lalu berapa akar 13? Tidak ada. Akar 13 bukan 5. Sehingga ini tidak menghasilkan 5 cara yang seperti ini. Maka bisa disimpulkan bahwa sifat yang seperti ini tidak berlaku pada penjumlahan. Jadi kalau perkalian dan pembagian tadi angkanya boleh dioperasikan dulu baru diakar. Kalau penjumlahan tidak bisa. Ingat ya, penjumlahan tidak bisa dijumlahkan terlebih dahulu baru diakar. Harus dicari hasil akarnya masing-masing terlebih dahulu baru dijumlahkan. Selanjutnya pengurangan. Kita coba. Akar 64 dikurangi akar 9. Akar 64 sudah tahu, yaitu 8 dikurangi akar 9 3. Hasilnya sama dengan 5. Kebetulan sama dengan yang tadi ya. Tapi ini tidak ada kaitannya. Kita coba dengan cara penerapan sifat seperti perkalian dan pembagian. Akar 64 dikurangi 9 terlebih dahulu, tidak diakar terlebih dahulu. 64 dikurangi 9 55. Akar 55 berapa? Apakah 5? Tidak. Akar 55 itu tidak ada bilangan bulat yang hasil dari akar 55. Maka bisa disimpulkan bahwa pada pengurangan tidak berlaku sifat yang sama dengan perkalian dan pembagian. Tidak boleh menggunakan cara dikurangi dulu baru diakar. Itu salah. Harus dicari hasil akarnya masing-masing baru dikurangi. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan seperti ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih detail dan spesifik lagi. Sekarang untuk latihan soal 4, saya ingin kalian mengerjakan soal-soal ini namun harus menggunakan sifat perkalian dan sifat pembagian. Artinya apa? Gunakan seperti contoh yang ada di dalam kotak putih dengan background hijau garis. Jadi untuk soal nomor 1 pada perkalian, akar 16 dikali akar 9 itu sama dengan, hitung dulu 16 dikali 9.
Jangan dicari akar 16 sendiri, akar 9 sendiri baru dikali. Tidak, gunakan cara akar 16 kalikan 9 terlebih dahulu, baru setelah itu diakar. Begitu juga pada pembagiannya. Bagi dulu 16 dengan 4, hasilnya baru diakar. Sudah jelas? Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing untuk nanti dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.